Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akbarul jawadul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mujib, ya Hadi, ya Mutakabbir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Asbitum, Bapak Haji Pasar yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mudah-mudahan senantiasa dalam derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru yang telah dengan ikhlas dan ridhonya menyampaikan segala kemampuan dan ilmunya untuk menjadikan generasi bangsa yang soleh dan solehah. Rekan-rekan staf yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh anak-anakku peserta didik SMA Negeri 1 Asbitum dari kelas 10 sampai kelas 12 yang senantiasa selalu berharap kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan dan arahan agar segala cita-cita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhir semoga menjadi anak-anak saleh. Para hadirin warahmatullahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada terasa kita sekarang sudah masuk pada puluh yang kedua di bulan Ramadan. Artinya bahwa di puluh yang pertama kita telah melewatinya dengan baik dan sukses, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan pahala yang berlipat kepada kita semua. Karena seiring dengan ikhlas dan ridhonya kita berpuasa, maka Allah tidak segan-segan memberikan berjuta beribu pahala untuk kita semuanya. Sebelum dilanjutkan di mimbar ini, kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas takdirnya lah kita semua sampai saat ini masih bisa hidup, masih bisa berjuang, masih bisa berjalan, dan yang puncaknya masih bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, tumpah ruah puji kita kepada Allah. Sudah sepantasnya kita senantiasa dawamkan dan kembangkan
sehingga Allah tidak akan pernah lupa kepada kita. Karena sesungguhnya betapa sangat rugi dan celakanya bagi manusia yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di kesempatan Allah memberikan kepada kita bertemu di bulan Ramadan yang ini pula, maka marilah kita semakin tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, wabil khusus ibadah sholat 5 waktu. Salam serta sholawat mudah-mudahan tetap berlimpah dan tercurah kepada junjungan kita pembawa Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan berita kehidupan dan telah membimbing kepada kita semua untuk bisa melakukan hal-hal yang mana yang harus kita lakukan dan yang mana yang harus kita tinggalkan, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama senantiasa bersimpuh kepada Allah, minta segala atas ampunannya, minta segala maafnya, karena kita sebagai manusia berkelana di alam bumi ini senantiasa setiap saat, senantiasa setiap waktu kita selalu diiringi oleh kesalahan, dosa dan maksiat. Oleh karena itu di hari yang baik ini, di bulan suci yang barokah ini, mari kita senantiasa meminta ampun kepada Allah dengan tidak pernah lupa mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Para hadirin jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kebetulan saya diberikan jadwal untuk memberikan tausiah dengan judul bahwa sholat sebagai pemicu meningkatkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini judulnya sangat bagus dan mantap sekali karena keterkaitan ibadah puasa dengan sholat itu sesuatu hal yang sangat tidak bisa dipisahkan. Tapi sebagai kita maklum semua bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan Allah menurunkan dengan ayat alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, dan jadilah kewajiban sholat di antara pada semua kaum muslim muslimat menjadi mukminah. Dan itu disampaikan, itu dibawa langsung berhadapan dengan Rasulullah, malaikat Jibril, untuk menyampaikan masalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau hukumnya wajib, maka kepada kita semua yang tidak terkena halangan untuk ibadah puasa, maka wajiblah untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, pada saat melaksanakan ibadah puasa, kita berusaha semaksimal mungkin agar hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari jauhkan. Mulai dari hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat lima waktu, maka Qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil oleh Allah untuk menghadap dengan peristiwa kejadian Isra wal Mi'raj, suatu kejadian yang sangat tidak disangka-sangka, suatu kejadian yang sangat istimewa dan tidak akan pernah bisa terjadi pada makhluk apapun, sebesar dan seberat, setinggi mulia-mulia malaikat sekalipun tidak bisa melakukan hal yang dilakukan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma Isra Mi'raj, dan kemudian langsung menuju Sidratul Muntaha, dan yang inilah ketentuan Allah, malaikat pun tidak bisa melakukannya dan malaikat pun tidak bisa ikut mendampinginya. Ketika Rasulullah sudah di hadapan Allah, Rasulullah berucap Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai pulang 3 kali tidak ada jawaban. Rasulullah bingung dan kembali turun ke langit ke-7, minta petunjuk kepada malaikat, wahai Jibril, kenapa salahku tidak diterima dan tidak dijawab oleh Allah? Maka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, carilah
salam yang lebih mulia, dan kau insya Allah lebih tahu itu. Maka Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha dan beliau tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan baru setelah itu Allah menjawabnya dengan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kejadian ini diabadikan dengan ucapan sholat kita pada saat melakukan duduk, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Jadi mana-mana bacaan dalam sholat itu semuanya adalah iktibar atau contoh kebaikan yang telah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memerintahkan sholat 5 waktu, yang semula Allah meminta untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu, tapi dengan berbagai permintaan, maka pada akhirnya sholat dijadikan oleh Allah sebanyak 5 waktu. Dan itu Allah telah menjamin bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat 1 waktu dalam 1 hari 1 malam, berarti melakukan sholat 10 waktu. Jadi kalau kita melakukan sholat ibadah sholat pada 1 hari 1 malam sebanyak 5 waktu, maka artinya kita telah melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Itulah kebijakan dan rahmat Allah kepada kita. Berkenaan dengan riwayat sholat dari 50 waktu dan 5 waktu sudah sering kita dengar pada acara-acara kegiatan Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu betapa mulia dan betapa tinggi nilai daripada ibadah sholat ini, yang Allah saja langsung mengundang utusannya, mengundang manusia termulia, manusia yang paling dekat dengan Allah, Muhammad SAW, untuk melaksanakan sholat ibadah, untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini. Allah bukan tidak percaya kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan tentang sholat kepada kanjeng Rasul Muhammad SAW, tapi Allah mempunyai gambaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya betapa nilai sholat itu lebih tinggi dari segalanya, lebih kuat daripada ibadah segalanya, dan nilai serta maknanya lebih utama daripada segalanya. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa sholat itu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Artinya bahwa kalau kita meninggalkan sholat berarti kita tidak mendirikan agama, dan barang siapa yang tidak mendirikan agama berarti menghancurkan agamanya. Oleh karena paling utama dan yang paling penting kehidupan kita umat muslimin muslimat, pokok wajib kita dan melaksanakan ibadah sholat. Dan sholat itu adalah 5 waktu, bukan 4 waktu, bukan 4 waktu, bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, apalagi 1 waktu. Oleh karena itu di bulan suci yang sangat suci, yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah senantiasa kita menjaga terutama ibadah sholat kita kepada Allah. Hal yang sangat berdekatan dengan Allah itu dari sekian banyak rukun-rukun, dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, sholat di antaranya. Di antara sholat-sholat itu, di antara sholat kita berdiri, di antara sholat kita rukuk, di antara sholat kita sujud, di antara sholat kita duduk, maka waktu yang paling baik dan paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan kita Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dan banyak ulama memberikan arahan kepada kita ketika di sujud terakhir, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, setelahnya kita membacakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka kita bolehlah untuk membacakan doa-doa yang lain seagar
Tapi ketika pun kita mau mengucapkan doa kepada Allah dalam bahasa kita boleh, tetapi harus dalam hati saja. Jadi misalnya setelah kita sujud terakhir membaca Subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi sebanyak 3 kali, kemudian kita pada inna nas'aluka husnul khotimah misalnya. Allahumma inna nas'aluka jannah misalnya. Terus dalam bahasa kita boleh, tapi dalam hati saja, dalam hati saja. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba ya Allah. Hamba tidak pernah luput dan tidak pernah lepas dari dosa-dosa dan kesalahan mulut saya, kesalahan tangan saya, kesalahan kaki saya. Boleh ketika sudah, tapi di dalamnya hanya dalam hati saja. Insya Allah. Tapi yang paling baik itu adalah sujud tambahan Subhanahu wa ta'ala itu adalah ketika kita mengucapkannya dengan bahasa Arab. Allah akan dekat kepada kita andai kata kita senantiasa melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu ini. Apalagi kalau kita ingat bahwa Allah memerintahkan kepada kita salat dalam satu hari 1 malam 50 waktu, berarti alangkah lebih baiknya kita melengkapi sholat wajib kita dengan menambah sholat sunnah kita, sehingga walaupun tidak mencapai 50 waktu, tapi setidaknya lebih banyak waktu. Misalnya kita dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah yang paling dekat saja adalah waktu, misalnya baik itu qobliyah maupun ba'diyah, qobliyah pagi, ba'diyah pagi, terus ba'diyah isya, terus qobliyah subuh, terus qobliyah dan ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah asar. Coba diperbanyak itu. Sudah kita laksanakan qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur, sudah 2 kali kita sunnah. Ditambah dengan ba'diyah qobliyah asar, sudah 3 kali kita sunnah. Ditambah dengan qobliyah maghrib 4 kali, ba'diyah maghrib 5 kali, ba'diyah isya 6 kali, qobliyah subuh 7 kali. Jadi kita sudah 7 waktu itu sholat sunnah saja, menambahlah daripada yang 5 waktu. Kemudian kita tambah di pagi hari ini, nanti kita setelah sholat tausiah ini, setelah melaksanakan tausiah ini, kita sholat duha menjadi 8 waktu. Nanti ditambah lagi dengan sholat subuh 9 waktu. Ditambah dengan sunat tahiyat masjid bertambah lagi. Ditambah lagi dengan sholat tasbih bertambah lagi. Ditambah lagi nanti malam dengan sholat tahajud. Ditambah dengan sholat tarawih, ditambah lagi dengan sholat witir, maka insya Allah dari sejumlah sholat sunnah itu insya Allah akan mencapai 50 waktu ibadah sholat kepada Allah dalam 1 hari 1 malam. Dan apalagi bulan Ramadan ini, Allah menjanjikan kepada kita semua, Allah akan melipat gandakan segala ganjaran kebaikan kita di bulan Ramadan. Jangan kita hanya menyingkirkan duri di pinggir jalan. Jangan kita hanya berdawam alhamdulillah Allahu akbar kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, Allah akan memberikan ganjarannya lebih banyak lagi. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi kita melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan ini. Apalagi kita menambahnya dengan segala berbagai sunnah sholat sunnah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa meningkatkan, karena hari ini ibadah kita harus lebih baik daripada kemarin, dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Dan Allah marah seperti itu. Banyak teman-teman kita yang masih terlena dengan ibadah puasa. Ketika bulan puasa tiba, malam harinya begitu bergairahnya, membuat suasana di bulan Ramadan lebih mencirikan lebih banyak ibadahnya dengan cara baca iktikaf di masjid, dengan cara tadarus Quran, dengan cara nikah, dengan cara membaca Quran dan terjemahannya, serta membuka segala tafsir-tafsirnya sampai subuh, melakukan itu semua. Sholat subuh, tapi setelah itu tidur sampai lohor pun masih tidur, sampai asar pun masih tidur. Dari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, salah.
Tidak jarang karena kita sedang puasa, apalagi sekolah libur, tidak ada kegiatan, kebanyakan tidur dan lebih banyak tidur. Walaupun ada hadis tapi doang sebetulnya ya, bahwa sebetulnya bulan puasa tidur pun diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya tidur yang mana? Kalau kita tidur sampai mendengarkan sholat lima waktu wabil khususnya, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu berarti azab dari Allah. Oleh karena itu ketika kita sedang berpuasa pun kalau kita mau tidur diatur-atur tidurnya supaya tetap waktu sholatnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi mari kita berusaha semuanya agar senantiasa ibadah sholat kita semakin lebih tertib lagi, lebih taat lagi pada Allah, lebih khusyuk lagi pada Allah. Enggak apa-apa lah, laksanakan sholat dimanapun berada dan kondisi apapun, yang penting yang digunakan sarana sholat kita tidak ada unsur haramnya, tidak ada unsur najisnya. Pak, bagaimana ini saya sholat, seragam saya udah agak begini, daripada kamu tidak sholat, ya sudah sholat saja dengan pakaian yang ada seperti itu. Karena pada dasarnya pada sholat itu tidak dituntut kita harus menggunakan sarung, harus ditutup pakaian gamis, tidak. Kecuali yang para ibu, perempuan harus tidak ketika sholat harus menggunakan mukena. Kalau laki-laki pakai sarung pendek yang lewat lutut sampai ke pusat saja, ketika betul-betul darurat dan mudarat sedang tidak ada apa-apa, waktu sholat tiba, ya udah sholat seperti itu tidak apa-apa. Oleh karena itu jangan mempersulit diri, jangan mencari alasan-alasan dari meninggalkan sholat apapun itu. Makanya saya ketika masuk kelas jam 1 jam 1 sekian, langsung pertama sekali bahasa siapa belum sholat, langsung dulu. Karena sholat penting, dan itu paling utama. Buat apalah kita pintar, buat apalah kita cerdas, buat apalah kita punya prestasi tinggi kalau kita sholat meninggalkan. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama niatkan pada diri kita bahwa sholat itu adalah betul-betul perintah langsung dari Allah, dan barang siapa yang melaksanakan pada sholat apalagi di bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah akan memaafkan segala dosa-dosanya, mengampuni segala dosa-dosanya, dan justru Allah akan membalikannya dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini senantiasa dicatat oleh Allah dengan segala kebaikan dan ibadah yang paling berlipat ganda. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada baik dan guna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nasibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.